Om Swastiastu. Halo semuanya, di sini saya selaku moderator dan anggota dari kelompok 7 dan kami akan membawakan materi mengenai kasus dari etika utilitarianisme. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan materi, marilah kita semua saling mengenal satu sama lain dan berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, saya sendiri Ninyoman Srinita Wirmadewi dengan NIM 2202014594. Perkenalkan, nama saya Idai Krusna Priyandani, NIM 22020144600. Perkenalkan, nama saya Sanyaman Anggi Trihapsari, NIM 22020144630. Teori etika utilitarianisme. Utilitarianisme adalah paham dalam filsafat moral yang menekankan manfaat atau kegunaan dalam menilai suatu tindakan sebagai prinsip moral yang paling dasar untuk menentukan bahwa suatu perilaku baik jika bisa memberikan manfaat kepada sebagian besar konsumen atau masyarakat. Kasus pelanggaran etika. Di sini kami membahas mengenai pelanggaran etika PT Megasari Makmur. Obat nyamuk bermula pada tahun 1996 diproduksi oleh PT Megasari Makmur yang terletak di daerah Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. PT Obat Nyamuk HIT juga mengenalkan dirinya sebagai obat nyamuk yang murah dan lebih tangguh untuk kelasnya. Selain di Indonesia, HIT juga mengekspor produknya. Obat anti nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT Megasari Makmur dinyatakan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif Propoxur dan Dixlorpos. Departemen Pertanian, dalam hal ini Komisi Pestisida, telah melakukan inspeksi di pabrik HIT dan menemukan penggunaan pestisida yang mengganggu kesehatan manusia. HIT yang promosinya sebagai obat anti nyamuk, ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya. Korban yaitu seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual, dan muntah akibat keracunan setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat anti nyamuk HIT. Baik, di sini saya akan membahas mengenai analisis pelanggaran. Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Dari kasus di atas, terlihat bahwa perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran. Perusahaan besar pun berani untuk mengambil tindakan kecurangan untuk menekan biaya produksi produk. Mereka hanya untuk mendapatkan laba yang besar dan ongkos produksi yang minimal. Dan walaupun perusahaan sudah meminta maaf dan juga mengganti barang dengan memproduksi barang baru yang tidak mengandung zat berbahaya, tapi seharusnya perusahaan juga memikirkan efek buruk apa saja yang akan konsumen rasakan bila dalam penggunaan jangka panjang. Sebagai produsen, memberikan kualitas produk yang baik dan aman bagi kesehatan konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara mengatasinya, yaitu pihak produsen atau PT Megasari Makmur menyanggupi untuk menarik semua produk HIT yang telah dipasarkan dan mengajukan izin baru untuk memproduksi produk HIT aerosol baru dengan formula yang telah disempurnakan, bebas dari bahan kimia berbahaya. HIT aerosol baru telah lolos ujian dan mendapatkan izin dari pemerintah. Dengan itu, Departemen Pertanian dengan menyatakan produk HIT aerosol baru dapat diproduksi dan digunakan untuk rumah tangga. Setelah itu, Departemen Kesehatan juga mengeluarkan izin yang menyetujui pendistribusiannya dan penjualannya di seluruh Indonesia. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Undang-undang yang dilanggar. Yang pertama, Pasal 4 ayat 1 dan ayat 3 tentang hak konsumen. Disebutkan PT Megasari tidak pernah memberi peringatan kepada konsumennya tentang adanya zat-zat berbahaya di dalam produk mereka. Akibatnya, kesehatan konsumen dibahayakan dengan alasan mengurangi biaya produksi HIT. Yang kedua, Pasal 7 ayat 2, kewajiban pelaku usaha. Disebutkan, PT Megasari tidak pernah memberi indikasi penggunaan produk mereka, di mana seharusnya apabila sebuah kamar disemprot dengan pestisida, harus dibiarkan selama setengah jam sebelum boleh dimasukkan lagi. Yang ketiga, Pasal 8 ayat 1 dan ayat 4 disebutkan, PT Megasari tetap meluncurkan produknya. Mereka, walaupun produk HIT tersebut tidak memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku bagi barang tersebut. Seharusnya, produk HIT tersebut sudah ditarik dari peredaran tidak diinginkan. Tetapi, mereka tetap menjualnya walaupun sudah ada korban dari produknya. Yang keempat,
pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 3. Disebutkan, PT Megasari harus memberikan ganti rugi kepada konsumennya karena telah merugikan para konsumen. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil, pelanggaran etika bisnis itu dapat melemahkan daya saing hasil industri di pasar internasional. Ini terjadi akibat dari sikap para pengusaha kita. Kecenderungan makin banyaknya pelanggaran etika bisnis membuat keprihatinan banyak pihak. Pengabdian etika bisnis dirasakan akan membawa kerugian, tidak saja buat masyarakat, tetapi juga bagi tatanan ekonomi nasional. Disadari atau tidak, para pengusaha yang tidak memperhatikan etika bisnis akan menghancurkan nama mereka sendiri dan negara. Seperti pada kasus PT Megarsari Makmur, produk HIT. Masalah yang terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai kandungan apa saja yang terkandung dalam produk tersebut, yang dimana terdapat 2 zat berbahaya yang dapat membahayakan penggunanya. Meskipun perusahaan sudah melakukan permintaan maaf dan berjanji menarik produknya, seperti tidak dilakukan produknya, namun pemerintahan maaf itu hanyalah sebuah klaim dan penarikan produk tersebut, seperti tidak dilakukan secara sesungguh-sungguh karena produk tersebut masih ada di pasaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata atau perilaku, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.